Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Lailatul Makfiroh dengan NIM 11123001113. Perkenalkan nama saya Sarah Mutraini, NIM 11123000128. Perkenalkan nama saya Erina Aulia Diva dengan NIM 11123000112 dari kelas E. Pada video ini kami akan menjelaskan materi resum Hukum Administrasi Negara dalam menjalankan tugas ujian akhir semester. Dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep utama hukum administrasi negara. Definisi hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga negara serta menetapkan tata cara pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas administrasi agar senantiasa selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ciri-ciri Han, yang pertama, mengatur tindakan-tindakan administrasi negara. Yang kedua, menekankan pada proses penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, berkaitan dengan kewenangan pemerintah dan pembatasannya. Sumber hukum administrasi negara ada dua, yaitu tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan presiden, peraturan daerah. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara tidak tertulis, seperti kebiasaan administratif dan praktik-praktik yang telah diterima. Fungsi hukum administrasi negara dan peran hukum administrasi negara. Yang pertama, mengatur kewenangan. Yang kedua, menjamin transparansi. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum. Tantangan hukum administrasi negara. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal-hal administratif. Yang kedua, reformasi birokrasi yang lambat. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Solusi, yang pertama, penguatan pengawasan administrasi negara, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip legalitas, yaitu semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, prinsip prosedural, yaitu administrasi negara harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai aturan dalam setiap keputusan. Yang ketiga, prinsip diskresi, yaitu pejabat administrasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, namun tetap dalam koridor hukum. Yang keempat, prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip transparansi, yaitu semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi pengawasan merupakan kegiatan penilaian, pengendalian, dan koreksi terhadap tindakan administrasi pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan wewenang. Tujuannya menjamin tertib administrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Fungsinya sebagai alat kontrol, pencegahan kesalahan, dan sarana perbaikan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua, jenis pengawasan administrasi negara. Yang pertama, pengawasan internal dilakukan oleh aparat di dalam instansi pemerintah sendiri. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar instansi yang diawasi. Yang ketiga, pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan berjalan. Yang keempat, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga, peran lembaga pengawas internal dan eksternal. Lembaga pengawas internal seperti Inspektorat dan BPKP berperan melakukan audit, evaluasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah agar pelaksanaan administrasi berjalan sesuai aturan serta mendorong perbaikan internal.
lembaga pengawas eksternal seperti BPK, DPR atau DPRD, dan Ombudsman memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, melakukan pemeriksaan independen, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Yang keempat, mekanisme pengawasan administrasi negara. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan pengawasan, pemeriksaan dan audit, monitoring, dan evaluasi, serta penyusunan laporan dan tidak lanjut atas temuan pengawasan. Yang kelima, tantangan dalam pengawasan administrasi negara. Yang pertama, lemahnya integritas aparatur, tumpang tindih kewenangan pengawas, kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Yang keempat, keterbatasan sumber daya pengawas. Yang keenam, solusi untuk meningkatkan pengawasan administrasi negara. Upaya peningkatan pengawasan dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara adalah perselisihan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis sengketa administrasi negara secara umum. Jenis sengketa administrasi negara dapat dikonfirmasikan berdasarkan yang pertama adalah objek sengketa, sengketa mengenai KTUN yang bersifat individu, konkret, dan final, seperti pencabutan izin, penetapan status pegawai. Kedua, subjek sengketa, sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan TUN. Tiga, wewenang lembaga sengketa yang diselesaikan melalui jalur administrasi, keberatan atau banding administratif, dan jalur peradilan gugatan ke pengadilan TUNN. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara yang pertama adalah badan atau pejabat TUN internal untuk menyelesaikan awal melalui upaya administrasi keberatan atau banding administratif. Kedua, peradilan tata usaha negara PTUN, pengadilan tata usaha negara PTUN tingkat pertama, pengadilan tinggi tata usaha negara PTTUN tingkat banding, Mahkamah Agung MA tingkat kasasi, dan peninjauan kembali PK. Kasus sengketa izin lingkungan. Yang pertama, kasus seorang warga atau perusahaan penggugat menggugat kepala daerah atau menteri tergugat karena mengeluarkan KTUN berupa izin lingkungan untuk sebuah proyek yang dianggap merugikan masyarakat sekitar. Kedua, proses penyelesaian jalur PTUN. Pertama, upaya administratif. Jika ada, penggugat mengajukan keberatan atau banding administrasi kepala pejabat TUN yang lebih tinggi jika diwajibkan oleh undang-undang sebelum ke PTUN. Kedua, gugatan ke PTUN jika upaya administrasi telah ditempuh atau tidak diwajibkan, gugatan diajukan ke PTUN setempat. Ketiga, pemeriksaan dan persidangan. PTUN memeriksa KTUN dengan membuktikan apakah KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. 4. Putusan. PTUN dapat menolak gugatan atau pengabulan gugatan atau membatalkan atau menyatakan tidak sah KTUN tersebut dan atau kewajiban tergugat untuk mencabut mengeluarkan KTUN baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pegawai negeri sipil dalam hukum. Pengertian tanggung jawab pemerintah, yaitu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif yang diatur oleh hukum. Berikutnya, pengertian tanggung jawab pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu kewajiban PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma yang berlaku. Berikutnya, dasar hukum tanggung jawab pemerintah dan PNS, yaitu pertama UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Yang ketiga, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Selanjutnya, jenis tanggung jawab pemerintah dan jenis tanggung jawab PNS. Yang pertama, jenis tanggung jawab pemerintah, yaitu yang pertama, tanggung jawab hukum, yaitu melaksanakan hukum dalam keputusan administratif. Yang kedua, tanggung jawab moral dan etis, yaitu bertindak sesuai standar moral dan etika. Yang ketiga, tanggung jawab finansial, yaitu pengolahan keuangan negara yang transparan dan efisien. Berikutnya, jenis tanggung jawab PNS. Yang pertama, tanggung jawab administratif, yaitu mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, tanggung jawab disiplin, yaitu melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai peraturan. Yang ketiga, tanggung jawab pidana, yaitu tunduk pada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dan PNS. Tanggung jawab pemerintah dan PNS berlandaskan pada prinsip-prinsip utama untuk menjamin tata kelola yang baik. Prinsip tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas publik. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya negara kepada publik dan lembaga pengawas. Kedua, legislatif. Setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, aktivitas dan efisien. Pemerintah harus menggunakan sumber daya negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Keempat, integritas. Pemerintah harus bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta menjunjung tinggi etika penyelenggaraan negara. Prinsip tanggung jawab PNS atau ASN. Yang pertama, integritas tinggi, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Kedua, profesionalitas, melayani publik secara profesional, berkualitas, cepat, dan tepat sasaran. Ketiga, loyalitas dan netralitas, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 NKRI, dan pemerintah yang sah, serta harus bebas dari intervensi politik. Keempat, disiplin, menaati ketentuan jam kerja dan peraturan kedinasan yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan tanggung jawab. Pengawasan dilakukan melalui jalur internal, eksternal, dan partisipasi publik untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab berjalan sesuai koridor hukum dan etika. Mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, pengawasan internal atau API dilakukan oleh Inspektur Jenderal atau Legend di kementerian, lembaga, atau inspektorat daerah. Ini mencakup audit kinerja, keuangan, dan kepatuhan. Ketiga, pengawasan eksternal atau lembaga tinggi negara dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemerintah Keuangan atau BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melalui fungsi pengawasan legislatif. Keempat, lembaga kuasi yudisial dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat atas maladministrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hukum administrasi negara, kebijakan publik, dan implementasi. Hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kewenangan, tugas, dan tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai kepentingan masyarakat. Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan publik oleh aparat pemerintah agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara nyata. Yang kedua, hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Hukum administrasi negara menjadi dasar hukum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Setiap kebijakan harus memiliki legalitas yang jelas agar tindakan pemerintah sah, terkontrol, dan tidak melanggar hak masyarakat. Yang ketiga, tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum. Penetapan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, penerbitan keputusan atau tindakan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan oleh aparatur pemerintah. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Prinsip-prinsip dalam implementasi hukum administrasi negara. Yang pertama, asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas transparansi. Yang kelima, kepentingan hukum. Contoh implementasi kebijakan publik. Penerapan
Sistem Perizinan Online atau OSS merupakan contoh implementasi hukum administrasi negara di mana pelayanan administrasi dilakukan berdasarkan aturan hukum untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keenam, tantangan implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Tantangan utama meliputi lemahnya pemahaman aparatur tentang hukum administrasi negara, tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip administrasi yang baik. Sekian penjelasan dari kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih. See you.